Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Bonggaminanga dari Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu peran organisasi internasional ASEAN, AA, PBB dalam meningkatkan hubungan internasional. Namun di sini saya hanya akan membawa tentang organisasi internasional, yaitu ASEAN. Saya hanya akan menjelaskan tentang organisasi ASEAN. Sebelumnya itu, untuk lebih jauh mengenal peran organisasi internasional dalam meningkatkan hubungan internasional, perlu kita mengetahui pengertian dari organisasi internasional. Organisasi internasional disebut juga multilateralisme, adalah istilah hubungan internasional yang menunjukkan hubungan antar beberapa negara. Dalam filosofi politis, lawan dari multilateralisme adalah unilateralisme. Nah, kita masuk pada organisasi internasional ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, adalah pemersatu negara-negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, adapun pendiri-pendiri dari ASEAN didirikan oleh 5 negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura dan Thailand. Ini dibentuk di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik, berasal dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Konam dari Thailand. Nah, adapun asas-asas keanggotaan ASEAN itu adalah terbuka. ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada negara-negara lain. Berikut kita membahas tentang prinsip-prinsip ASEAN. Ada beberapa prinsip ASEAN di sini, yaitu yang pertama, saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghimpunan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversif, dan intervensi dari luar. Tiga, tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai. Yang kelima, tidak mempergunakan ancaman, yang di sini itu menolak penggunaan kekuatan atau militer. Dan yang keenam, menjalankan kerjasama efektif antara anggota. Nah, setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Di sini ada beberapa tujuan organisasi ASEAN, yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang efektif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, saling memberi bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian. Yang kelima, meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan meningkatkan taraf hidup.
Dan yang keenam, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dalam organisasi-organisasi dalam regional. Nah, organisasi juga pasti memiliki struktur. Nah, di sini organisasi ASEAN memiliki dua bentuk struktur, yakni struktur ASEAN yang disusun sebelum KTT Bali dan setelah KTT Bali. Sebelum KTT Bali, struktur ASEAN yaitu ministerial meeting, sidang tahunan para menteri, standing committee, badan yang bersidang di antara dua sidang menlu negara ASEAN untuk menangani persoalan yang memerlukan keputusan para menteri, komite-komite tetap dan komite-komite khusus, Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara ASEAN. Nah, setelah KTT Bali 1976, ini ada beberapa perubahan, yaitu yang pertama, submit meeting, pertemuan kepala pemerintahan yang merupakan otoritas kekuasaan tertinggi dalam ASEAN. Yang kedua, ASEAN Ministerial Meeting atau sidang tahunan para menteri luar negeri. Yang ketiga, sidang para menteri lainnya dalam kurung non-ekonomi. 4, standing committee. Yang kelima, komite. Adapun Sekretariatan ASEAN. Sekretariatan ASEAN berada di Jakarta yang dipimpin oleh Sekretariatan Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para menteri luar negeri secara bergilir dengan masa jabatan selama 2 tahun. Jadi Sekretariatan ASEAN ini hanya dijabat selama 2 tahun. Nah, dapat kita lihat beberapa Sekretariatan ASEAN yang pernah menjabat di bawah. Pertama, HR Darsono dari Indonesia. Yang kedua, Umar Jadi Notowijoyo. Yang ketiga, Datuk Ali bin Abdullah. 4, Narcisco Gereves. Yang kelima, Chan Kai-yao. Yang keenam, Pan Wanamete. Yang ketujuh, Frederick Yong. Yang kedelapan, Rusli Nor. Yang kesembilan, Dato Ajit Singh. 10, Rodolfo. Yang ke-10, Rodolfo C. Severino Jr. Yang ke-11, H.E. Ong Keng Yong. Nah, di sini ada juga KTT atau konferensi tingkat tinggi yang diadakan di ASEAN. KTT atau konferensi tingkat tinggi ASEAN adalah konferensi puncak antar pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN. Adapun pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN dibagi menjadi 2, yaitu KTT resmi dan KTT tidak resmi. KTT resmi diadakan sebanyak 12 kali. Yang pertama itu KTT pertama di Bali di Indonesia pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. KTT yang kedua di Kuala Lumpur, Malaysia 4 sampai 5 Agustus 1977. Yang ketiga di Manila, Filipina 14 sampai 15 Desember 1987. Yang keempat di Singapura 27 sampai 29 Januari 1992. Yang kelima di Bangkok, Thailand 14 sampai 15 Desember 1995. Yang keenam di Hanoi, Vietnam 19 sampai 16 Desember 1998. Yang ketujuh di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam 5 sampai 6 November 2001. Yang kedelapan Phnom Penh, Kamboja 4 sampai 5 November 2002.
ke-9 di Bali, Indonesia. Adakan yang kedua kalinya di Indonesia pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003. Yang ke-10 di Vietnam, Laos, 29 sampai 30 November 2004. Yang ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, 12 sampai 14 Desember 2005. Dan yang ke-12 yaitu di Cebu, Filipina, Desember 2006. Nah, konferensi tidak resminya diadakan sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama di Jakarta, Indonesia pada tanggal 30 November 1996, yang kedua di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 14 sampai 16 Desember 1997, yang ketiga di Filipina pada tanggal 27 sampai 28 November 1999, dan yang keempat di Singapura 22 sampai 25 November tahun 2000. Nah, sedemikian jauh pemahaman saya tentang organisasi internasional dalam lingkup ASEAN. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.